Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam datang warahmatullahi di wabarakatuh. podcast Kepatuhan BTN Kantor Cabang Kediri. Hari ini saya bareng sama Bapak Kepala Cabang Kantor Kediri, Bapak Muhammad Yusuf Iman Santoso. Melambaikan tangan dong, Pak. Asik. Sama di sebelah saya ada Bapak Denmas Narendro selaku DSM Kantor Cabang Kediri. Dan juga ada saya sebagai CSZ KCP Blitar karena saya satu-satunya CS di Blitar. Ya, untuk hari ini kebetulan saya mau bahas perihal fraud, Pak. Kenapa? Soalnya gini sih, sebagai pegawai bank kita itu kan nggak terlepas dari kemungkinan adanya fraud. Cuman terus terang yang menjadi keresahan saya, setiap kali ada kasus fraud, itu kan mesti melibatkan frontliner, Pak. Nah, ini pertanyaan saya, kalau menurut Pak Denmas dulu deh, kira-kira orang-orang ini terlibat itu karena memang mereka itu secara sengaja atau bisa jadi nggak sengaja, Pak? Silakan. Makasih Mas Aan sebagai CS Head KCP Blitar. Oke, yang pertama gini ya Mas Aan. Yang pertama tentang fraud dulu ya. Fraud itu kan gampangannya kan itu suatu tindak kecurangan yang akan berakibat merugikan suatu perusahaan. Nah, sementara fraud sendiri itu kan yang terkenal seantero dunia kan fraud itu ada namanya three angel of fraud ya, segitiga fraud. Yang pertama fraud itu disebabkan karena tekanan. Yang kedua itu karena adanya peluang. Yang ketiga adanya rasionalisasi atau pembenaran. Nah, kalau yang Mas Aan sebutkan tadi, kenapa kok terjadi fraud ya pertanyaannya? Ya atas dasar tiga itu sih kalau fraud itu disebabkan. Yang pertama karena tekanan. Barangkali si pegawai itu tekanan ini yang dimaksudkan di keluarganya ya. Contohnya dia butuh keperluan rumah tangga yang mendesak. Karena dia pegang user yang bisa bertransaksi, akhirnya dia karena butuh kepepet, akhirnya dia melakukan fraud, yaitu melakukan kecurangan terhadap suatu transaksi. Yang kedua, misalnya tadi saya sebutkan yaitu adanya peluang. Peluang di sini yang saya maksud, yang pertama contohnya yang transaksi tadi. Kenapa kok ada peluang? Ya, yang ada peluang karena nggak adanya supervisi dari supervisornya atau supervisinya lemah. Misalnya password dari headnya dititipin, itu kan berarti dia bisa nge-proof sendiri. Itu suatu peluang buat dia. Terus yang ketiga, kenapa ada fraud? Karena adanya rasionalisasi atau pembenaran. Yang dimaksud pembenaran di sini tuh contohnya, misalnya frontliner misalnya ya, itu merasa loh gaji saya cuma segini kok, berarti saya tapi kerjaan saya loadnya sangat banyak, ya udah nggak apa-apa, saya ambil aja lah, toh cuma sedikit. Itu yang dimaksud dengan pembenaran. Nah kalau ditanya fraud itu ada yang nggak sengaja nggak sih? Kalau menurut saya nih ya Mas ya, fraud itu pasti disengaja. Kalau yang nggak disengaja itu namanya error atau kesalahan. Kenapa kok saya bilang fraud itu disengaja? Ya, karena fraud itu kita udah punya niat duluan kan. Niat untuk berbuat curang. Kalau kesalahan itu menurut saya nggak disengaja. Karena kan contoh misalnya frontliner salah ngentri. Itu karena dia tahu kalau itu salah, misalnya kurang nominal, dia akan melakukan EC kan, error correction. Itu kalau menurut saya nggak disengaja seperti itu sih Mas. Menurut saya itu sih Mas yang pertanyaan Gitu ya? tadi. Ya. Oke, makasih Pak Denmas. Tapi kalau dari Pak Iman sendiri, kira-kira apa namanya, keterlibatan frontliner secara tidak sengaja itu mungkin nggak sih Pak? Maksudnya gini, misalnya frontliner itu kan biasanya memproses transaksi Pak ya. Terus Ya, karena entah mungkin dia abai atau mungkin dia memang nggak paham sama SOP, terus akhirnya dia itu jadi terlibat
secara tidak sengaja. Nah, kayak gitu itu menurut Bapak gimana? Ya, kalau menurut saya bisa dimungkinkan terjadi hal seperti itu ya. Yang pertama memang ketidaktahuan mengenai SOP. Yang kedua adalah mungkin kekurang telitian ya, kekurang telitian terhadap suatu transaksi. Misalnya tadi ya, ada penarikan 1 juta, ternyata yang diberikan 10 juta. Nah, itu kan baru ketahuannya, itu kan misalnya sore hari ada selisih. Nah, itu bisa saja terjadi seperti itu, karena tadi dia tidak tahu SOP-nya, misalnya dia tidak cek antara tulisan rupiah sama angkanya, bisa juga tadi karena dia kurang teliti, sehingga menimbulkan fraud gitu loh. Kalau yang disengaja itu memang sudah niat tadi itu yang disampaikan Pak Denmas, bahwa memang sudah diniatkan dari awal dia sudah niat. Saya ini mau nyolong. Sehingga makanya diperlukan monitoring dari atasannya yang kuat ya. Kemudian juga untuk apa namanya sosialisasi mengenai SOP juga harus selalu sering dilakukan. Ada SOP baru ya bareng-bareng dibaca, bareng-bareng dibahas sampai benar-benar paham. Yang lain yang perlu teman-teman tahu bahwa ya kita harus pandai bersyukur. Ya, kalau kita bicara kurang ya pasti selalu kurang. Makanya harus pandai bersyukur. Ya sudah saya diberikan oleh perusahaan seperti ini saya harus syukuri. Ya, kalau kita selalu melihat ke atas itu susah, nggak akan pernah nyampe. Ya. Ya itu makanya kita harus pandai bersyukur sehingga niat-niat kemungkinan untuk melakukan fraud atau mencuri itu jauh lah. Selain juga harus memperkuat imannya ya. Itu aja mungkin pendapat saya. Itu dari Bapak. Oke. Terus ini langsung dari Pak Iman sebagai kepala cabang, Pak. Kita kan lagi masa pandemi juga, Pak ya. Untuk target sendiri kan bisa dibilang hampir tidak dikurangi. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira gimana nih kita biar bisa tetap capai target tapi juga sekaligus kita tetap patuh ke SOP. Menurut Bapak kayak gimana? Harusnya langkahnya kita. Ya kita memang harus bekerja cerdas ya. Dalam kondisi seperti ini kita harus bekerja cerdas. Ya bukan hanya apa ya tadi kan dalam kondisi pandemi seperti ini kan apalagi kita banyak sekali WFH ya WFH makanya kalau kita tidak kerja secara cerdas ya kemungkinan target itu menjadi jauh dari harapan kita untuk bisa tercapai ya. Terus juga yang paling utama juga kerja tim tadi itu ya kerja tim. Jadi kalau yang satu misalnya WFH tim yang lain harus nutupin itu sehingga yang beban itu menjadi ringan. Kalau satu target dikerjakan sendiri pasti berat lah, tapi kalau kita bersama-sama, apalagi misalnya unit kerja lain ikut terlibat ya, misalnya bantuin marketing, bantuin jual marketing dana misalnya, saya yakin bahwa target seberat apapun kalau kita kerjakan bersama-sama pasti akan menjadi ringan. Ya, benar. Itu. Oke, kalau dari Pak Denmas sendiri ada arahan khusus mungkin sebagai di bagian servis terutama gimana Pak? Tentang yang target tadi ya. Ya, yang seperti yang sudah disampaikan Pak Iman tadi ya, Mas An. Yang pertama memang harus kerja cerdas ya, karena memang walaupun masa pandemi, tapi target tetap harus jalan terus. Kerja cerdas di sini yang pertama yang sampaikan Pak Iman tadi memang benar, kerjasama antar tim. Yang kedua ya menjaga diri sendiri, maksudnya menjaga diri sendiri ya, karena ini musim pandemi, makanya ya jaga diri sendiri dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, ya contoh aja yang paling gampang ya pakai masker ya wajib, mau dimanapun itu. Cuci tangan setelah dari luar atau setelah melakukan kegiatan apapun ya wajib, karena ya mau gimana lagi, karena kondisinya memang seperti ini. Ya yang bisa saya sampaikan ya kerja cerdas, kerja sama-sama tim, yang terakhir yang paling penting dalam kondisi saat ini ya tetap jaga protokol kesehatan. Itu aja sih Mas. Oke baik, terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak sekalian. Sekian podcast hari ini bisa saya akhiri. Terima kasih Pak Denmas dan juga Pak Iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.